Shalom, jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan. Pagi ini mari datang kembali mendekat kepada Tuhan. Mari rindukan Tuhan karena Dia adalah Tuhan kita, Dia sahabat kita, Dia Allah yang selalu setia buat setiap kita. Mari arahkan hatimu menyembah Tuhan pagi ini. Bawa segenap rindumu kepadanya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia sahabat kita. Dia yang selalu beserta setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ku ingin dekat denganmu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang menyembahmu Tuhan, membawa hati kami, membawa jiwa roh kami. Ku rindukan selalu dekat denganmu Yesus. Yesus, ku rindukan Engkau di setiap saat, di setiap waktu. Mari sembah Dia. Yesus, Kau kesukaan hatiku. Kami sembah, kami puja, kami beri hormat, kami beri syukur. Ini rindu kami, ingin dekat denganmu. Kau Tuhan, sahabatku. Kau setia, Kau sangat baik Tuhan. Pagi ini kami bawa sembah, kami bawa hormat kami. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus, sahabatku. Yes. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Mari pagi ini bawa lebih lagi segenap rindumu kepada Tuhan. Rindu selalu, ini rindu kami kepadamu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami. Kau sahabatku, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Setiap hari ingin bersamamu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku
saat buat kami. Setia dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ini rindu kami kepadamu Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Ya, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, oh Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari kami ini selalu bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu, Tuhan Yesus. Bawa segenap hatimu, rohmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Kau Tuhan yang layak untuk terima segala hormat kami, pujian kami. Kau segalanya bagi kami, Kau berarti buat hidup kami. Kau yang mengerti semua isi hati kami. Semuanya
buat setiap kami. Mari nyatakan kepada Tuhan lebih lagi. Kau segalanya, Yesus, 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 kau berarti bagiku. Biarlah musik memujikan lagu ini dan mari menyembah Tuhan, saudaraku. Kami bawa Tuhan hidup kami ini kepadamu. Kau segalanya buat setiap kami. Tiada yang sepertimu, Yesus. Kau segalanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Sungguh kau berarti buat setiap kami. Kami tak dapat hidup, kami tidak dapat berjalan sendiri. Hanya Kau yang kami andalkan. Segalanya bagiku. Kan ku sembah, kan ku sembah. Mari bawa hatimu lebih lagi menyembah Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Mari fokus, arahkan hatimu lebih lagi, sembah Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau
coba saja jika lagu. Mari coba Tuhan. Terus sembah dia, terus sembah dia, terus sembah dia. Jangan berdiam diri, bawa hatimu, rohmu menyembah dia. Rasakan dia memelukmu pagi ini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Biarlah pagi ini Tuhan hanya Engkau yang kami tuju, yang kami sembah, yang kami agungkan. It's all about you, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you. Semua tentangmu, semua tentangmu. Semua tentang-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Semua tentang-Mu, Yesus. Oh, semua tentang-Mu. Semua tentang-Mu,
semua tentang-Mu Tuhan. Yes, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, kami agungkan. Yes, it's all about You, Lord. It's all about You. It's all about You. Yes, it's all about You, Lord. It's all about You. It's all about You. Yes, it's all about You. It's all about You. It's all about You. Yes, it's all about You. Jesus, it's all about You. It's all about You. Yes, it's all about You. Jesus, it's all. Yes, It's all about You. terima kasih Tuhan. It's all about You. All about You. Jesus. Sungguh kami tenang, kami bahagia Tuhan. It's all about Sebuah kehormatan buat kami It's all about menyembah-Mu. Jesus. Yes, it's all about You. Yes, it's all about Yes, it's all about You, Lord. It's all about You, Jesus. Yes. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, it's all about You, Lord. Yes, it's all about You, Lord. Yes, it's all about You, Lord. Biarlah pagi ini Tuhan, hati kami tertuju, hati kami terpaut hanya kepada-Mu Tuhan. Yes, 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 it's all about You, Jesus. It's all about You. Yes, it's all about You, Jesus. Yes, it's all about You, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Teruslah memuji-muji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak untuk menerima segala hormat kami, pujian kami. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, this is all it sing like never before. Oh my
worship your holy name. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami puja, kami agungkan, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji, kami boleh mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas setiap hidup kami, Tuhan. Biarlah hidup kami boleh mengalami terobosan, boleh mengalami breakthrough, karena Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bawa pergumulan hidup kami, doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pertolongan kami, Kau segalanya buat kami Tuhan. Ini doa kami kepadamu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di mana kami ditempatkan. Tuhan, biar setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh subur, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar roh pengenalan akan Tuhan tinggal atas setiap jemaat-Mu di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, biar ada pergerakan, ada lawatan terjadi di gereja ini. Gereja ini tidak hanya melakukan yang biasa-biasa saja, tapi pengurapan yang daripada Tuhan itu membuat setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin rindu untuk melayani Tuhan, semakin berkejar-kejaran untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sertai pekerjaan anak-anak Tuhan di seluruh Ephrata Community Church. Tuhan, tutup bungkus pekerjaan mereka. Tuhan, buat apa yang dipegang tangan oleh setiap kami jadi berhasil, jadi besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Gembala Bapak dan Ibu Handoyolim. Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan, visi dan misi yang dari Tuhan sendiri tinggal dalam hidup beliau. Tuhan, sertai setiap pelayanannya, Tuhan sertai kesehatannya. Tuhan, tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah Kristus. Biar setiap yang mereka buat, Tuhan menyertai, Tuhan tutup bungkus. Karena anugerah Tuhan, perkenan Tuhan tinggal atas keluarga Bapak Gembala. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan terus tanamkan kasih-Mu, tanamkan hati-Mu di dalam hidup beliau. Biar setiap langkah yang beliau kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat yang terkasih Pendeta Ibu Trevena Karunia Jaya. Tuhan, terima kasih buat Oma di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih buat Ibu yang mengasihi gereja ini. Kami berdoa biar kesehatan beliau ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Tuhan, di usia yang sudah lanjut, biar setiap yang dikerjakan, pelayanannya, hatinya, kasihnya tetap menyala-nyala buat Tuhan. Urapi hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiharapaya sakaya takarapaya sekekekekeke. Hikarapaya sekiata karapaya sekeke. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Bangsa di mana kami ditempatkan. Kami berdoa buat Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan.
Indonesia penuh dengan damai sejahtera Kristus. Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Setiap destiny yang Tuhan tetapkan atas bangsa ini harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Kami berdoa Tuhan buat setiap jajaran menteri DPR, MPR, setiap orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, hati yang takut akan Tuhan melekat atas setiap mereka. Setiap keputusan, setiap rancangan, setiap yang bukan dari Tuhan dibatalkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya ketetapan Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa ini. Kami berdoa bangsa ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa dari lorong-lorong, dari sudut-sudut, dari kampung-kampung, dari tempat-tempat mewah sekalipun, dari bar-bar, dari resto-resto, dari setiap tempat di bangsa ini ada kasih karunia Kristus, ada pengurapan Tuhan, ada lawatan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan dari hari ke hari. Jumlah yang percaya kepada Tuhan semakin besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami tempatkan di bangsa ini. Kami mau belajar Tuhan, mengusahakan kesejahteraan rohani kota ini, supaya kami juga mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang boleh kami dengar boleh jadi pegangan bagi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita kembali lagi, kita berjumpa lagi. Saya juga berterima kasih kepada Om dan Tante selaku gembala di tempat ini yang telah mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul From Weak to Warrior, ya. Bahwa apa sih itu arti dari From Weak to Warrior? Bahwa kita harus menjadi seorang pejuang, Bapak Ibu. Amin. Bahwa setiap manusia pasti memiliki kelemahan, tetapi bagaimana kita bisa menjadikan kelemahan itu untuk menjadi seorang pejuang yang Tuhan mau. Kenapa? God is a way, bahwa Tuhan memiliki cara yang sungguh luar biasa untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian dan untuk saya juga. Nah, bahwa setiap manusia pasti memiliki segala kelemahan yang ada dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan. Tetapi bahwa kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita tahu bahwa Tuhan hadir untuk menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, dalam pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana apakah hidup kita mau begini saja atau kita mau berharap terus untuk maju, berharap untuk next level sama Tuhan. Nah, jadi kita mau belajar bersama-sama. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih cara Tuhan supaya kehidupan kita tuh semakin jalan terus? Hidupan bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, kita mau belajar nih bahwa Tuhan dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Bahwa Tuhan tuh dapat mengubah kehidupan kita menjadi sungguh-sungguh baik, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, ya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Tetapi bahwa apakah kelemahan, apakah keterbatasan dalam kehidupan kita itu menjadi hal yang wajar atau menjadi hal yang oke, itu benar. Tapi kita di sini bukan berarti
oke, saya lemah. Ya. Berarti ya udah, saya harus meratapi diri saya dong. Bukan. Meskipun semua orang memiliki kelemahannya masing-masing, memiliki keterbatasannya masing-masing, tetapi itu bukan menjadi hal yang lumrah. Bukan hal yang menjadi oh wajar lah, aku seperti ini kok. Kalau aku dibandingkan dengan ini, jelas berbeda. Sekolahku juga berbeda, pendidikanku juga berbeda, status sosialku juga berbeda. Makanya saya mengatakan bahwa kelemahan memang semua orang punya, tapi kelemahan itu bukan menjadi hal yang benar, bukan menjadi hal yang wajar. Nah, bahwa di saat orang meratapi kesedihannya, meratapi kelemahannya, itu adalah tanda orang yang tidak mau maju bersama dengan Tuhan. Bahwa dia memikirkan bahwa oh ya udah aku seperti ini, oh ya udah aku seperti ini. Bagaimana dia bisa maju kalau dia memiliki mindset seperti itu, Bapak Ibu? Bahwa di sini Tuhan ingin menjadikan kita tuh menjadi sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh menjadi seorang pejuang. Tidak ada yang namanya di sini itu selalu hidup dalam kelemahannya. Semua Tuhan ciptakan itu baik. Amin. Semua Tuhan itu ciptakan pasti baik, Bapak Ibu. Tetapi memang betul bahwa di saat kita berdosa, itu membuat kita tuh nggak layak, membuat kehidupan kita tuh kayak, buat apa saya maju? Saya juga tidak bisa apa-apa. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat menghilang gambar diri kita tuh menjadi hilang karena dosa. Bahwa dosa itu membuat kita tuh susah maju. Tetapi apakah kita harus berhenti di situ saja? Apakah kita memilih untuk mau maju? Makanya dari sini kita mau belajar, Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup menjadi seorang pejuang. Amin. Nah, tetapi terkadang orang yang selemah, yang selalu meratapi dirinya, dan yang tidak tahu bagaimana aku harus menyelesaikan masalahku, bagaimana aku harus memberikan aku kekuatan. Aku tidak bisa, aku lemah. Bahwa di saat orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, dia nggak tahu bagaimana caranya dia harus mulai bertumbuh, untuk mulai maju. Akhirnya apa? Memiliki perasaan ingin menyerah. Banyak orang-orang itu akhirnya apa? Masalahku nggak selesai, dosaku terikat, aku melakukan segala cara tidak pernah lepas dari dosaku. Aku dikejar-kejar oleh masalahku. Akhirnya apa? Pikiran telah rusak, jalan keluar nggak ada, bunuh diri akhirnya jalan satu-satunya. Apakah ini hal yang baik? Tidak. Makanya saya katakan bahwa manusia itu pasti memiliki kelemahan. Pasti tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan. Pasti semuanya punya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengalahkan kelemahan itu? Apakah kita mau membenarkan kelemahan itu, atau kita mau mengalahkannya? Jangan sampai kelemahan itu membuat kita hancur. Jangan sampai kelemahan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak lihat sebagaimana burukmu, buruk Bapak Ibu, keburukan saya. Tuhan tidak melihat bagaimana masa lalu Bapak Ibu dan saya. Tuhan hanya melihat bahwa hatimu untuk melayani, hati Bapak Ibu untuk melayani, hati saya untuk melayani. Bahwa Tuhan bisa mengubah siapapun menjadi alatnya.
Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Bahwa Tuhan gak lihat masa lalu kita seperti apa. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kalau hati kita mau datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan itu sama kita untuk bisa melepas daripada masalah-masalah yang ada dalam hidupan kita. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kelemahan sebagai peluang untuk Tuhan berkarya. Bahwa bahwa kita tahu bahwa di saat kita lemah, kita berharap bahwa ada seseorang yang menolong kita. Tetapi tersesatlah bahwa kalau kita lebih mengandalkan orang lain, lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, akhirnya memiliki masalah yang begitu berat, memiliki kelemahan yang begitu berat. Akhirnya apa? Nggak tolong sama orang biar lebih cepat, lebih simpel. Padahal Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ingin kita berserah, ya. Tuhan ingin kita itu berserah. Dalam bahasa Ibrani mengatakan lehikana, bahwa berserah artinya menyerah sama Tuhan. Bahwa lehikana Elohim, menyerah sama Tuhan. Ya, kita mau menyerahkan sama Tuhan bahwa Tuhan, I'm surrender. Aku tahu aku lemah, aku butuh Engkau. Pasti di saat kita mau berserah, mau lehikana, menyerahkan hidupan kita sama Tuhan, di situ Tuhan mulai menunjukkan karyanya yang sungguh luar biasa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Dalam setiap kelemahan kita, tergantung kelemahan apa yang kita mau aplikasikan. Kelemahan yang membuat kita, oh ya udah deh, insecure, atau kelemahan yang ya udah Tuhan, aku menyerah, aku berserah sama Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengatur hidupku. Itu hal yang berbeda. Tapi Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu. Tuhan maunya di saat kita lemah, di saat kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan, Tuhan mau kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan maunya itu. Di saat kita minta kekuatan sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Yang lemah pasti Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Di saat kita menyerah, kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hal yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Amin. Yang kedua, yang B, perubahan dari kelemahan menjadi kekuatan. Di sini saya belajar mengenai kisah Gideon, Bapak Ibu. Gideon ini sungguh luar biasa. Bahwa sebelum kita mendengarkan kisah Gideon, kita mau baca bareng-bareng Bapak Ibu. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon tahu bahwa dirinya itu sebetulnya lemah. Dia tahu bahwa dirinya gak layak. Bagaimana seorang orang yang dia berpikir bahwa dia lemah, Tuhan mengutus dia menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Dia mungkin ragu. Tetapi itu tadi, di saat lehikana, dia berserah, dia menyerah, kelemahannya menjadi kekuatannya. Amin. Imannya yang kuat, iman yang percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadanya. Akhirnya apa? Gideon bisa menang.
untuk memimpin bangsa Israel dalam berperang. Wow, sungguh hal yang luar biasa, hal sungguh menakjubkan Bapak Ibu, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan gak lihat keburukan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja di saat kita diutus. Pasti Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti tanggung jawab. Di saat Gideon berperang, dia memimpin bangsa Israel. Apakah Tuhan ya udah tinggal pilih aja, habis itu Tuhan tinggal? Enggak. Di saat Gideon dipilih, Tuhan juga ikut serta. Tuhan tanggung jawab. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti jagain Gideon. Tuhan tidak pernah di saat oh ya udah dipilih, aku mutus engkau, ya sudah habis diutus pergi. Enggak. Tuhan yang kita sembah bukan seperti itu Tuhan, Bapak Ibu, bahwa di saat Tuhan mengutus siapapun, pasti Tuhan juga akan bertanggung jawab atas hidupan kita. Kalau dulu Tuhan buat berhasil dan Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Gideon menjadi seorang pemenang, apakah sekarang Tuhan tidak bisa? Bisa. Kita tahu bahwa mukjizat Tuhan dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bisa jadikan Gideon menjadi seorang pemenang, sekarang Tuhan juga bisa menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Mukjizatnya juga sama, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Sungguh luar biasa, bahwa intinya tadi, kuncinya tadi, menyerah sama Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan karya yang hebat, karya yang luar biasa sama kita. Tuhan mau pakai siapa saja yang memiliki iman yang percaya sama Tuhan. Tuhan gak lihat masa lalu kita, mungkin masa lalu kita rusak atau apa. Tuhan gak lihat. Intinya Tuhan lihat bahwa Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, menghadapi pertempuran dengan percaya kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin hal yang sepele, hal yang di luar nalar, seperti kisahnya Daud melawan Goliat. Di saat Tuhan memilih Daud, kita membayangkan bahwa Daud itu kecil dan Goliat itu adalah seorang raksasa Filistin. Di luar nalar, manusia melihat bahwa itu sungguh mustahil kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Hal yang mustahil. Tetapi di saat Tuhan mengutus, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat dan tumbang. Hanya menggunakan ketapel, raksasa pun ambruk. Demikian juga kita Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang pejuang, kita tidak berjuang sendiri, melainkan ada Tuhan yang bersama kita untuk melewati segala terobosan-terobosan hidup. Kita nggak sendiri. Kalaupun, kenapa sih Tuhan memberikan kita ujian? Kenapa sih Tuhan memberikan kita cobaan? Apakah Tuhan nggak sayang sama kita? Apakah Tuhan mempermainkan kita? Kenapa aku diberikan cobaan seperti ini? Kalau kita tidak diberikan cobaan, bagaimana kita memiliki hubungan yang erat sama Tuhan? Toh kebanyakan juga kita manusia, kalau banyak berkat lupa sama Tuhan, lagi sehat lupa sama Tuhan, kalau pas lagi sakit, lagi memiliki masalah, datang sama Tuhan. Lah,
inilah kenapa Tuhan memberikan kita ujian-ujian dan cobaan-cobaan, supaya kita dekat sama Tuhan, supaya Tuhan dan kita pun memiliki satu connect. Makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di saat kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Jangan berpikir bahwa aku banyak sekali ujian hidupku. Apakah kita sudah datang sama Tuhan? Apakah kita sudah hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita merenung, masalahku, tidak kunjung selesai? Bahwa Tuhan itu akan menuntun kita. Tuhan akan menuntun kita untuk melewati segala terobosan-terobosan yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak sendirian. Kalau Tuhan bisa pilih saya, Tuhan bisa pilih Goliat, Tuhan bisa pilih Gideon, Tuhan bisa pilih Daud menjadi seorang pejuang, maka kita juga bisa dipilih Tuhan menjadi seorang pejuang. Amin. Jangan terlalu tenggelam dalam kelemahan kita. Kelemahan setiap manusia pasti ada, tetapi bukan menjadi hal yang wajar, bukan menjadi hal yang benar. Tuhan mau di saat kita memiliki kelemahan, kita mau berserah sama Tuhan, kita mau menyerah sama Tuhan, biar Tuhan bisa mengatur kehidupan kita, supaya Tuhan bisa menuntun kita apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita merasa bimbang, insecure, ataupun jangan pernah menggerutu. Kalau Tuhan kasih apapun, Tuhan kasih kita ujian, Tuhan kasih kita cobaan, karena Tuhan ingin mengubah hidupmu. Tuhan ingin mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi yang lebih baik menurut karyanya Tuhan Yesus. Amin. Ada satu lagu yang menguatkan, supaya Bapak Ibu juga merasa dikuatkan oleh lagu ini, bahwa kita percaya bahwa segala perbuatan, segala kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Bukan karena kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harta tertinggi dan kau beri segalanya, kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Bukan karena perbuatanmu atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku
diselamatkan. Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau rajaku. Kita serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, di awal tahun ini kita pasti bisa bersama Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan menolong. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat kesempatan memuji, menyembah, berdoa dan mendengar kebenaran-Mu. Berkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Saudara Yose yang sudah sharing firman juga Tuhan pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan. Berkati semua kami akan makin bertumbuh, makin kuat dan makin melihat Immanuel, Tuhan beserta, dan kami akan mengalami mukjizat-Nya. Terima kasih Bapa, kami masuki hari ini bahkan minggu ini bersama Tuhan. Bahkan kalau hari libur ada yang sedang di luar kota, di luar negeri, semuanya dalam pelindungan Tuhan. Yang di Semarang pun semua dalam kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.